Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo pemirsa Tambak Beras TV. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi dalam edisi Talk Show Ramadan yang pada kesempatan ini kita sedang bersama Agus Muhammad Fatoni Zain atau lebih akrab disapa dengan Gus Fatoni. Selamat malam Gus. Selamat malam. Alhamdulillah sehat Ji. Alhamdulillah sehat walafiat. Jadi ini ada pertanyaan dari sobat-sobat pemirsa Tambak Beras TV maupun santri-santri ataupun juga dari masyarakat di luar sana, yakni apakah orang yang meninggal dunia pada bulan suci Ramadan ini apakah dihukumi dengan orang yang mati syahid Gus, begitu? Di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga telah dibuka, pintu neraka ditutup. Terima kasih atas pertanyaannya. Begini ya, jadi ada satu pemahaman di kalangan masyarakat luas terkait orang yang meninggal di bulan Ramadan itu apakah kemudian mendapatkan pahala mati syahid atau tidak. Ini sebenarnya tidak juga dapat diketahui dari mana mereka menyimpulkan pemahaman ini. Saya juga kurang tahu. Tapi jika kita merujuk dalam keterangan para ulama, misalnya Imam Ibnu Hajar dalam mensyarah hadis, ada sebuah hadis yang disabdakan Nabi bahwa wa ghuliqati abwabunar wa sufidati syayatinu, dan setan dibelenggu, kira-kira begitu hadisnya. Nah, ini Imam Ibnu Hajar menjelaskan bahwa pintu-pintu surga dibuka itu, beliau tidak memaknai bahwa pintu itu merupakan pintu surga itu dibuka, bukan ya. Tetapi beliau menjelaskannya mulai dari bahwa pembuka pintu surga itu adalah amal soleh. Amal soleh ini diistilahkan oleh Nabi dengan terbukanya pintu surga. Itu artinya menurut Imam Ibnu Hajar, orang-orang yang memasuki bulan Ramadan itu biasanya lebih bersemangat dalam melakukan ibadah. Yang biasa tidak membaca Quran, baca Quran. Yang tidak biasa sholat sunnah, sholat sunnah. Itu pertama. Lalu yang kedua, bahwa Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa amal soleh inilah yang kemudian menjadi sebuah tanda-tanda orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat itu adalah mereka yang beramal soleh ketika hidup di dunia. Karena menurut beliau, orang yang sudah meninggal itu nanti akan dibangkitkan di akhirat menurut keadaan bagaimana ia meninggal dunia. Jika kita melakukan amal soleh dan pada hari itu kita meninggal dunia, maka ini menjadi sebuah tanda besok di akhirat dia akan mendapatkan surga atau mendapat kebahagiaan di akhirat. Itu penjelasan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Umdatus Saliknya. Tapi kita juga tidak boleh kemudian menjustifikasi bahwa orang yang mati di bulan Ramadan itu pasti masuk surga. Karena pemahaman ini akan membawa pemahaman kepada kita bahwa orang itu tidak ditentukan oleh amal solehnya, melainkan ketepatan bulan Ramadan dia meninggal. Misalnya jenengan di bulan Ramadan dalam keadaan tidak berpuasa tanpa udzur, ya itu kira-kira mokel lah bahasa santrinya. Mokel, santri yang kurang khusyuk itu biasanya mokel. Misalnya dia pada saat itu meninggal dunia
kalau justifikasi yang pertama pertanyaan jenengan tadi pasti masuk surga, maka berarti orang itu hanya ditentukan oleh di mana waktu dia meninggal dunia. Tanpa amal soleh sekalipun dia sudah masuk surga. Kira-kira begitulah. Ini letak pertanyaan atau pemahaman masyarakat yang kayak demikian itu saya katakan tadi, dari mana didapat bahwa orang yang meninggal dunia di bulan Ramadan ini mendapatkan pahala mati syahid. Itu dulu sementara. Jadi bulan Ramadan memang bulan yang suci, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh keutamaan. Namun tidak serta-merta orang yang meninggal pada bulan tersebut langsung bisa dijustifikasi, diberi hukum pahala orang yang mati syahid begitu. Namun tergantung pada yang tadi itu dalam penjelasan jenengan amal ibadah dan juga dalam keadaan bagaimana dia meninggal seperti itu. Oh, baik. Oke. Mungkin dari penjelasan jenengan ada pesan-pesan motivasi untuk para santri-santri, para penonton Tambak Beras TV yang sedang menonton lewat layar kaca sekarang, mungkin pesan-pesan agar bisa lebih giat dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan, atau ya apa pesan panjenengan kepada para pemirsa Tambak Beras TV dan juga para santri? Tentu ini ya. Jadi kita ini pengikut aliran ahli sunnah wal jamaah, di mana kita memiliki keyakinan bahwa tidak satupun amal kita sebenarnya bisa memasukkan kita ke dalam surga. Kita masuk surga nanti bersama-sama atau tidak bersama-sama itu tentu melalui pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pesan saya yang pertama. Jadi untuk mendapatkan kenikmatan surga itu bukan karena amal seberapapun banyak Anda beramal, tetapi sekali lagi masuk surga karena rahmat Allah. Yang kedua, kita mengapa harus berusaha sekuat tenaga untuk beramal soleh dan istiqomah dalam beramal soleh? Karena Nabi mengatakan i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalahu. Beramallah kalian fa kullun muyassarun, karena setiap sesuatu itu akan dipermudah di mana ia ditakdirkan oleh Allah. Jika sampean ditakdirkan ke neraka, tentu Allah akan mempermudah sampean masuk amal dengan amalan orang ahli neraka. Kalau sampean ditakdir menjadi orang yang menjadi penduduk surga, akan dimudahkan Allah sampean beramal seperti orang yang menjadi penduduk surga. Jadi kita jangan pernah meremehkan sekecil apapun amal itu kalau itu amal soleh. Sebaliknya jangan meremehkan sekecil apapun kalau itu amal perbuatan kemaksiatan. Karena kita barangkali dengan melakukan kemaksiatan yang kecil itu, justru pada saat itulah kita dicabut nyawa kita oleh Allah. Mudah-mudahan lewat momen Ramadan ini kita bersama-sama bisa meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, sehingga kita mampu beramal dengan ikhlas lillahi ta'ala. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas penjelasan dari Gus Fatoni. Semoga apa yang panjenengan sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi para penonton, dan jadikanlah bulan Ramadan ini sebagai ajang untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Seperti itu. Saya Ahmad Bildan Firdaus memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Saya pamit undur diri, cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.